Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dilancarkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira. Kali ini saya mau bakar ikan lele ya teman-teman, tetapi saya dibantu oleh suami saya dikarenakan saya mau beres-beres yang lainnya. Karena pagi-pagi sekali saya sudah ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga untuk 1 minggu. Jadi saya lagi beres-beres belanjaan di dapur. Sebelum itu saya akan mempersiapkan dulu bahan-bahan yang akan dimasak atau dibakar oleh suami saya. Di sini saya menggunakan ikan lele 1 kilo ya teman-teman. Yang saya beli tadi harganya Rp25.000. Dapatnya 5 ekor. Kemudian saya membeli santan 5.000 saja ya teman-teman untuk bumbu ikan bakarnya nanti. Kemudian tadi juga saya membeli bumbu yang sudah dipersiapkan sebanyak 4.000 uang. Tadi ini bumbunya ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, dan sedikit kunyit. Seperti bumbu gulai begitu ya teman-teman. Ini bumbunya saya akan campurkan ke dalam santan kental. Ini saya hanya menggunakan santan kental aja teman-teman, tidak menambahkan air lagi. Setelah bumbu ini masuk semuanya, kemudian saya akan mengaduknya secara merata nantinya ya. Tetapi sebelum itu saya akan menambahkan penyedap yaitu 1 bungkus Royco. Itu pun jika teman-teman mau ya. Kalau saya menggunakan penyedap Royco, dan saya tambahkan sedikit gula. Ini kemudian karena bahan-bahannya sudah saya masukkan semuanya, kemudian saya akan campur atau saya aduk supaya bumbunya merata nantinya ya, tidak ada bumbunya yang membeku. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi ikan. Ini ikannya sudah saya potong-potong ya teman-teman, bukan dipotong ya teman-teman, diiris-iris begitu biar nanti bumbunya meresap. Ini tadi ikannya sudah saya cuci dengan jeruk nipis ya teman-teman biar tidak amis. Ini kemudian santannya saya masukkan ke dalam wadah yang berisi ikan dan saya campurkan supaya nantinya bumbunya akan meresap ke dalam daging ikan lele ini ya, seperti yang teman lihat di video saya ini. Setelah tercampur rata semuanya ya teman-teman, jangan lupa kita cicipi rasanya apakah sudah pas menurut selera kita apa belum. Ini ternyata sudah pas menurut selera saya ya teman-teman. Ini juga saya menggunakan 1 batang serai yang sudah saya geprek untuk oles-olesnya ke ikan nanti ya teman-teman, pengganti kuasnya. Kemudian ini saya menggunakan 2 helai daun jeruk yang saya potong-potong. Gunanya ini biar wangi pas kita bakar nanti ya teman-teman, untuk penyemangat kita makan nanti. Ini saya mengirisnya dengan memakai gunting ya. Ini saya iris kecil-kecil seperti yang teman-teman lihat di dalam video saya ini. Ini saya gunting sampai habis. Setelah ini daun jeruknya saya gunting sampai habis. Kemudian ini saya menambahkan
3 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Ini merek kecap manis saya ini Indofood, karena itu yang tersedia di warung ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai rata ya. Ini nantinya sudah siap kita bakar. Sebelum ikan ini dibakar oleh suami saya ya teman-teman, ini akan saya diamkan atau saya rendam dengan bumbunya ini selama 30 menit ya teman-teman. Sebelumnya itu suami saya sudah menyiapkan arang untuk bakar ikan ya teman-teman. Apinya sudah hidup dan sudah menyimpan. Kemudian ini ikan saya bawa ke depan karena di depan rumah suami saya membakar ikan. Ini suami saya lagi menyusun ikan ke tempat pembakaran. Sepertinya saya lihat ini teman-teman, suami saya agak kesusahan karena tidak ada alas untuk menempatkan alat bakarnya ya teman-teman. Ini saya mau mengambil nampan ke dalam rumah. Ini nampannya sudah saya ambil ya teman-teman. Kemudian ini saya bantu suami saya untuk menyusun ikan di tempat pembakaran, karena suami saya menyusun ikan itu tidak bersilang. Kalau saya menyusun ikan itu antara kepala dengan kepala ikan yang lainnya tidak bersamaan ya teman-teman. Nanti takutnya dia cerita ya teman-teman. Nanti dia cerita mana yang masak duluan, aku daripada kamu katanya kan. Ini kemudian sudah selesai ya teman-teman. Sudah dijepit ikannya supaya tidak terbang atau lari ya teman-teman, karena dia dibakar ya. Ini sudah mulai suami saya mengipas-ngipas ikannya biar apinya nanti merata ya teman-teman. Ikutin terus suami saya membakar ikan. Ini sekali-sekali nanti dikasih bumbu juga ya teman-teman, dikasih bumbu bagian atas dan dikasih juga bumbunya nanti di bagian bawah biar tidak gosong, biar nanti bumbunya begitu terasa ya teman-teman ke daging ikannya, begitu meresap. Ini suami saya lagi membalik ikan yang di bawahnya ke atas dan yang ke atas ke bawah ya teman-teman. Kemudian ini diolesi dengan bumbu rendaman ikan tadi dengan menggunakan 1 batang serai ya teman-teman yang sudah saya geprek tadi. Ini lihat ikannya mulai masak ya teman-teman. Baunya betul-betul wangi karena bumbunya ya teman-teman. Siapa dulu, istri siapa dulu yang membuat bumbunya. Ini saya membuat tungkunya dari kuali atau wajan yang sudah bocor ya teman-teman, saya pergunakan. Kemudian tadi saya menggunakan tempurung setelah tempurungnya hidup. Kemudian tadinya suami saya meletakkan arang. Sementara itu saya ke dapur ya teman-teman untuk memasak sambal cabenya. Saya ini menggunakan cabai merah keriting sebanyak 1 on ya, dan 1 buah tomat merah. Ini akan saya masak. Kemudian saya lanjut ke depan lagi ya teman-teman. Saya dipanggil oleh suami saya karena ini ikannya apa sudah masak apa belum katanya. Jadi saya bilang ini sudah masak dan sudah bisa diangkat, disalin ke tempat yang bersih.
Oh iya teman-teman, hari ini teman-teman masak apa ya? Apakah ada samaan dengan saya hari Minggu ini masak ikan bakar ya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Biar kita bisa sharing nantinya untuk masakan berikutnya. Ini saya lagi menunggu suami saya untuk menyalin ikan bakarnya ya. Setelah ikan bakarnya sudah tersalin ke dalam atau ditempatkan di piring ya teman-teman, ini pembakaran kedua ya. Ini ada 2 ekor ikan lagi yang tersisa. Karena sudah saya bilang tadi kan, ikan 1 kilo itu saya mendapatkannya 5 ekor ikan. Ini ikannya sudah dijepit kembali ya teman-teman. Ini kemudian lanjut untuk bakar yang kedua atau yang terakhir. Ini ya teman-teman, saya perlihatkan ikan yang sudah dibakar oleh suami saya. Begitu cantik ya teman-teman, bumbunya meresap dan juga matangnya begitu sempurna. Ini ikan yang keduanya sudah hampir matang ya teman-teman. Ini ditambah sedikit lagi bumbunya oleh suami saya biar nantinya tidak begitu kering ya teman-teman. Nanti ini terus diangkat ya dan disajikan. Ini setelah ikannya matang di depan ya teman-teman, ini saya lanjut ke dapur. Ternyata cabai saya sudah masak dan sudah lunak seperti yang teman-teman lihat di video saya ini. Kemudian lanjut saya menggilingnya ya. Ini saya giling manual saja ya teman-teman, saya tidak memakai chopper. Ini adalah batu giling legendaris dari almarhum mama saya ya teman-teman. Kemudian ini saya beri sedikit garam untuk menggilingnya. Ini saya lanjut menggilingnya menurut selera saya ya teman-teman, mau halus ataupun tidak. Ini cabenya sudah separuh halus ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan bawang putih 2 siung dan 6 buah bawang merah. Ini yang mentah ya teman-teman. Saya menggunakan bawang mentah, tidak rebusan. Yang saya rebus itu adalah cabai merah dan tomat merah tadinya ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut menggilingnya supaya bawang yang saya giling tadi tercampur rata dengan cabenya. Lanjut lagi ya teman-teman, terakhir baru saya masukkan tomatnya. Ini tomatnya sudah saya buang kulitnya ya teman-teman, karena kalau saya masak sambal cabai ini kulit dari
tomatnya saya buang, karena sebelum saya merebus tomatnya tadi, biar mudah untuk membuka kulitnya, saya potong atau saya iris sedikit di bagian yang tertentu supaya nanti bisa mengelupas ya teman-teman. Ini saya sudah siap menggiling cabenya sesuai dengan selera saya ya teman-teman. Kemudian nantinya saya akan memanaskan minyak ya untuk pencampuran cabai ini. Ini saya sudah menyiapkan wajannya ya teman-teman. Kemudian saya beri sedikit minyak atau secukupnya. Kita tunggu minyaknya panas ya teman-teman. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman, dan sudah saya matikan api kompornya. Kemudian ini saya masukkan cabai yang sudah saya giling tadi ya teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata. Ini saya hanya menggunakan atau kita siram dengan minyak panas ya teman-teman. Begitulah kalau saya membuat sambal cabai, atau sama orang Minang ini namanya sambal lado ya teman-teman. Ini sudah bisa kita santap. Jangan lupa teman-teman dicicipi juga rasanya ya, apa sudah pas menurut saya atau belum. Ini akan saya cicipi, tetapi sepertinya alhamdulillah sudah pas menurut selera saya dan siap untuk kita salin ke dalam tempat dan siap untuk disajikan. Ini ya teman-teman, semuanya sudah saya persiapkan atau sudah saya angkat ke depan. Kami akan makan bersama, makan siang. Kami makannya di depan ya teman-teman, di ruang tamu, karena kalau makan di dapur tidak muat ya teman-teman, hanya untuk 2 orang saja kalau di dapur. Jadi kalau kami makan bersama, biasanya kami bawa yang dimakan itu ke depan. Jadi di depan itulah kami makan bersama. Ini suami saya tidak sabaran lagi ya teman-teman mencicipi masakan bakar ikannya tadi. Suami dan anak saya sudah makan ya teman-teman. Sekarang giliran saya untuk mengambil nasi. Ini ada keponakan saya diajak makan tidak mau ya teman-teman. Kemudian saya ini sebelum makan sudah baca doa ya teman-teman. Kami di sini makan hanya berempat saja ya teman-teman. Adik saya makannya di luar layar saja. Anak saya yang laki-laki tidak ikut makan bersama kami di sini karena tadi malam anak saya yang laki-laki itu tidur di tempat adik ipar saya. Jadi sampai siang ini belum pulang ya teman-teman. Sampai di sini dulu video dari saya ya teman-teman, karena saya akan menikmati masakan bakar ayam yang dibakar atau yang dibantu memasaknya oleh suami saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini tanpa di skip ya teman-teman. Salam kenal yang belum kenal dari channel Rafnida Gusmira. Mudah-mudahan masakan saya hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang bingung masak apa hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.